Oke, ketemu lagi dengan saya. Ini banyak banget yang tanya tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, terutama waktu berpapasan dan menyusul. Kita bahas soal nomor satu, waktu berpapasan itu ada rumus cepatnya. Ya, waktu papasan, rumusnya adalah jarak total mereka ketika waktunya sama per K1 ditambah K2. Ya, perhatikan ya, JT itu jarak total. Ya, jarak total mereka pada waktu yang sama. Oke, kebetulan soal ini berangkatnya sama, jam 7.15. Saya gambarkan dari kota A ke B, ya. Si Rani itu dari sini, jam 7.15. Kemudian dari arah yang berlawanan, ya ini dari sini, berangkatnya sama, jam 7.15. Maka mereka belum bergerak. Jarak mereka berdua adalah 150 km. Oke, langsung saja kita pakai rumus cepat. Waktu papasannya adalah jarak mereka 150, kecepatan Rani adalah 60, kecepatan dari Yeni adalah 40. Oke, 150 dibagi 100 ketemulah 1,5 jam. Ya, atau 1 jam 30 menit. Nah, karena berangkatnya sama jam 7.15, papasannya setelah 1 jam 30 menit, berarti jam papasannya adalah 8.45. Oke, jawabannya adalah yang B. Ini rumus untuk waktu papasan. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, ini tipenya sama, waktu papasan, tapi perhatikan, jam berangkatnya beda antara si Susi sama si Putri, ya, selisih 30 menit. Oke, sekarang saya gambarkan. Oh, sorry ya, ini dari C ke D. Oke, saya ilustrasikan dari kota C ke D. Susi berangkat dari sini ya, pukul 6.30. 30 menit kemudian, berarti pukul 07.00, si Putri dari arah berlawanan. Oke, rumusnya sama. Waktu papasan adalah jarak total mereka pada waktu yang sama per K1 tambah K2. Ternyata mereka berangkatnya beda. Berarti kita harus cari tahu dulu jam 7.00 Putri itu sudah di mana? Si Susi. Ya, si Susi itu sudah di mana? Karena kecepatannya 50 km per jam, ya, 1 jam mampu menempuh 50 km. Nah, kalau 30 menit atau setengah jam, berarti dia sudah menembus 25 km. Kalau mula-mula jarak mereka adalah 165, ketika jam 7, ya, ketika jam 7, berarti jarak mereka adalah 165 dikurangi 25. Temulah 140 km. Nah, jadi jarak yang dipakai adalah jarak ketika waktunya sama. Jangan 165 ya. Jadi jam 7, jarak si Susi dan Putri adalah 140 km. Bedanya di situ. Maka 140 per kecepatannya 150, kecepatan 2-nya 20. 140 dibagi 70. Nah, mereka papasan setelah 2 jam. Oke, waktunya pakai waktu yang mana? Ya sudah, waktu yang sama yaitu jam 7.00, ketemunya setelah 2 jam, berarti jam 09.00. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut yang nomor 3. Nah, ini waktu menyusul ya. Ada rumus sendiri. Waktu susul, ya, saya singkat WS. Kecepatan 1, ya, dikali selisih waktu 1 per K2 min K1 ya. Delta W1 itu artinya selisih berangkatnya. Ya, atau saya kasih delta W saja. Jadi selisih berangkat. Oke, kita langsung kerjakan. Kecepatan satunya, si Yadi adalah 40 km. Nah, mereka selisih berangkatnya adalah 15 menit. 15 menit kalau dibuah ke jam dibagi 60. Coret sama seperti seperempat jam ya. Kita kali seperempat. Per K2-nya 60, dikurangi K1-nya 40. Coret-coret 10, 60 kurangi 40, 20. Coret setengah jam. Nah, setengah jam sama seperti 30 menit. Nah, sekarang pertanyaannya, yang nyusul itu Roni apa Yati? Yang nyusul adalah si Roni. Berarti kita pakai jam berangkatnya Roni.
Kalau Yadi berangkatnya 15.00, 15 menit kemudian Roni berangkat, berarti Roni berangkatnya 15.15. Nah, menyusulnya setelah 30 menit. Jawabannya adalah 15.45. Oh, sorry, saya yang B ini salah ketik ya. Ini harusnya 15.45. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, perhatikan ya. Jam yang dipakai bukan 15.00 karena yang menyalip atau menyusul itu si Roni. Berarti pakainya jam berangkat Roni 15.15. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita langsung pakai rumus Jokowi. Ya. Kalau dirumuskan, J per K1 kali W1 sama dengan J2 per K2 kali W2. Oke, jarak rumahnya adalah 140. Dia menempuh kecepatannya adalah 70. Waktu satunya adalah 2 jam. Suatu hari, bannya bocor. Yang harusnya sampainya 2 jam, sekarang menjadi 4 jam. Berarti waktu 2-nya 4 jam. Yang ditanya adalah kecepatan 2-nya. Karena jarak dari rumah Putri ke rumah sakit itu sama, berarti variabel ini tetap kita coret. Kita pakainya K1 kali W1 sama dengan K2 kali W2. K1-nya 70, W1-nya 2, K2-nya yang ditanya, W2-nya adalah 4. Ya. Berarti K2-nya sama dengan 70 kali 2, 140 dibagi 4. Ketemulah 35 km per jam. Oke, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal yang terakhir ya. Nah, ini sama, pakai rumus Jokowi. J1 per K1 kali W1 sama dengan J2 per K2 kali W2. Masalahnya di sini, waktunya harus kita cari, teman-teman ya. Waktunya si Reni, dia berangkatnya 6.35, sampainya 6.55. Nah, berarti waktunya adalah 20 menit. Waktunya, yang satunya, ini waktu normal ya, Reni kalau normal. Reni kalau telat berangkatnya. Harusnya 6.35, tapi berangkatnya terlambat 5 menit, berarti menjadi 6.40. Sampainya sama, 6.55. Berarti waktu duanya adalah 15 menit. Ini waktu 1, ini waktu 2. Nah, karena jaraknya sama, kita coret. Jadi tinggal K1 kali W1 sama dengan K2 kali W2. Kecepatan satunya ini 45, waktu satunya 20 menit. Kecepatan 2 yang dicari, waktu 2-nya 15 menit. Bang, waktunya perlu diubah ke jam nggak? Nggak usah ya, karena ini kaitannya dengan rumus perbandingan. Sama-sama menit nanti bisa kecoret. Jadi K2-nya sama dengan 45 kali 20, 900 dibagi 15. Coret, ketemulah 60 km per jam. Loh, kok nggak ada jawabannya? Perhatikan, pertanyaannya adalah penambahan kecepatan. Berarti penambahannya, kecepatan 2-nya 60, kecepatan satunya 45. Bertambah 15 km per jam. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, begitu dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.